Kisah nyata horor pesugihan pedagang tahu Sumedang tumbal anak sakit-sakitan. Di sebuah desa kecil di Sumedang, kehidupan sehari-hari Pak Danang dipenuhi dengan rutinitas yang monoton. Ia adalah seorang pria berusia 41 tahun yang dikenal sebagai sosok yang sederhana dan pekerja keras. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan semua yang diperlukan untuk warung tahunya. Warung sederhana itu terletak di pinggir jalan yang ramai, tetapi sayangnya, tidak banyak pelanggan yang mampir. Pak Danang mengelola warung tahu Sumedang, sebuah makanan khas yang terkenal di daerahnya. Meskipun ia memasak dengan penuh cinta dan dedikasi, warungnya seringkali sepi. Hanya beberapa pelanggan setia yang datang setiap hari, dan itu pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Istrinya, Bu Sulastri, dan putri mereka, Rini, hanya bisa menunggu dengan harapan yang semakin memudar. Setiap malam, ketika lampu warung dipadamkan, Pak Danang sering merenung di teras rumahnya. Suara jangkrik dan angin malam menjadi teman setianya saat ia berusaha memikirkan cara untuk mengatasi tekanan ekonomi yang menghantui keluarganya. Ia ingat betul betapa beratnya usaha yang ia jalani. Sebelumnya, ia adalah seorang petani yang bekerja keras di ladang, tetapi setelah beralih ke bisnis kuliner, segala sesuatunya terasa semakin rumit. Memikirkan keadaan keuangan yang semakin memburuk, Pak Danang merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia tidak ingin melihat keluarganya kelaparan, tetapi usaha yang dijalankannya tampaknya tidak menunjukkan perkembangan. Dalam hati, ia berdoa, berharap ada jalan keluar dari kesulitan ini. Rasa cemas dan putus asa seringkali menghantui tidurnya, dan ia pun mulai mencari-cari informasi tentang cara cepat untuk mendapatkan kekayaan. Suatu sore, saat beristirahat sejenak di warungnya, seorang teman lama, Budi, datang berkunjung. Budi adalah sosok yang selalu optimis dan memiliki banyak cerita menarik. Setelah berbincang-bincang, Budi menceritakan tentang pesugihan, sebuah praktik yang konon dapat memberikan kekayaan dengan bantuan makhluk gaib. Awalnya, Pak Danang hanya mendengarkan dengan skeptis, tetapi semakin Budi menjelaskan, semakin besar rasa penasaran dalam dirinya. Danang, kadang kita harus berani mengambil risiko untuk mengubah nasib. Banyak orang yang berhasil setelah melakukan pesugihan, ujar Budi dengan semangat. Tapi ingat, ada syarat yang harus dipenuhi. Kamu harus siap dengan konsekuensinya. Perkataan Budi menggugah pikiran Pak Danang. Ia mulai membayangkan semua yang bisa didapatkan jika pesugihan itu berhasil. Warungnya akan ramai, pendapatannya akan meningkat, dan keluarganya tidak akan merasakan kesulitan lagi. Namun, di dalam hati, ia juga merasakan keraguan. Apa benar jalan ini bisa diambil? Apakah ada risiko yang harus dibayar? Saat malam tiba, Pak Danang duduk di teras sambil memandangi bintang-bintang. Ia merasa gelisah, tetapi juga bersemangat. Harapan baru mulai muncul di benaknya. Jika pesugihan bisa menjadi jalan keluar dari semua kesulitan ini, mengapa tidak mencoba? Dalam keputusasaannya, ia merasa terpaksa mencari cara apapun untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan pikiran yang berkecamuk, Pak Danang akhirnya memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang pesugihan. Ia ingin tahu lebih banyak tentang ritual dan syarat yang harus dipenuhi, meskipun jauh di lubuk hatinya, rasa takut akan konsekuensi tetap membayangi. Namun, ia merasa terdesak oleh keadaan yang semakin sulit. Keluarganya adalah segalanya baginya, dan ia bersedia melakukan apapun untuk melindungi mereka. Kisah ini menggambarkan bagaimana Pak Danang terjebak dalam dilema antara harapan dan ketakutan. Tekanan ekonomi yang dihadapinya menjadi pendorong untuk mencari jalan pintas, meskipun dia tahu ada risiko yang menyertainya. Disinilah benih keputusan besar mulai ditanam, yang akan membawa konsekuensi tak terduga di kemudian hari. Setelah beberapa malam memikirkan tentang pesugihan, rasa penasaran Pak Danang semakin menguat. Ia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak dan akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Kromo, dukun terkenal di desanya. Mbah Kromo dikenal sebagai sosok misterius yang memiliki kemampuan dalam ilmu gaib dan sering membantu orang-orang dalam kesulitan.
Banyak cerita beredar tentang keberhasilan orang-orang yang telah menggunakan jasanya untuk melariskan usaha atau mendapatkan kekayaan. Pagi itu, Pak Danang mempersiapkan diri dengan hati yang berdebar. Ia mengenakan pakaian yang rapi dan menyiapkan beberapa sesaji sederhana sebagai tanda penghormatan. Dengan langkah mantap, ia menuju rumah Mbah Kromo, yang terletak di ujung desa. Jalan setapak yang dilalui dikelilingi oleh pepohonan rindang, dan suasana hutan mengingatkannya pada masa kecil yang penuh kedamaian. Ketika sampai di depan rumah Mbah Kromo, Pak Danang terpesona oleh suasana yang berbeda. Rumah itu dikelilingi oleh tanaman herbal dan berbagai sesaji yang diletakkan di sudut-sudut tertentu. Bunga melati dan daun pandan mengeluarkan aroma yang khas. Ia mengetuk pintu dan tak lama kemudian, Mbah Kromo muncul dengan senyuman ramah di wajahnya. Meski sudah tua, mata Mbah Kromo masih bersinar penuh wibawa. "Masuklah, Nak. Apa yang bisa Mbah bantu?" tanyanya dengan nada lembut. Pak Danang merasa lega saat mendengar sambutan hangat itu. Ia kemudian menceritakan semua kesulitan yang dihadapi, mulai dari minimnya pelanggan di warung hingga kekhawatiran akan masa depan keluarganya. Mbah Kromo mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, seolah memahami segala penderitaan yang dialami Pak Danang. Setelah mendengar cerita Pak Danang, Mbah Kromo mulai menjelaskan tentang pesugihan. "Pesugihan bukanlah hal yang sepele, Nak. Ini adalah jalan yang penuh risiko. Kamu harus siap untuk membayar harganya," katanya dengan suara tenang. Mbah Kromo kemudian menjelaskan bahwa pesugihan ini melibatkan makhluk gaib yang akan membantu, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. "Setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus menyiapkan sesaji. Itu bisa berupa makanan, buah-buahan, atau barang-barang tertentu. Sesaji ini adalah bentuk penghormatan kepada makhluk gaib yang akan membantu kamu," lanjut Mbah Kromo. Pak Danang mendengarkan dengan seksama. Dalam benaknya, semua ini terdengar seperti sebuah harapan yang mungkin bisa mengubah hidupnya. Namun, saat Mbah Kromo menjelaskan tentang tumbal, rasa cemas mulai menyelimuti hatinya. "Tumbal bisa beragam, Nak. Bisa berupa hal-hal kecil, tetapi bisa juga sesuatu yang lebih besar. Apa kamu benar-benar siap?" Mendengar kata tumbal, Pak Danang merasa berat. Ia membayangkan konsekuensi dari tindakan ini. Namun, di dalam hati, ia mengingat wajah keluarganya dan semua kesulitan yang mereka hadapi. Ia merasa terpaksa mengambil risiko demi masa depan mereka. Setelah mempertimbangkan semua informasi yang diberikan Mbah Kromo, Pak Danang akhirnya mengambil keputusan. "Saya siap, Mbah. Saya ingin mencoba melakukan ritual pesugihan ini," katanya dengan tegas meskipun ada rasa ragu yang menggelayuti pikirannya. Mbah Kromo mengangguk, terlihat puas dengan keputusan Pak Danang. Ia menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil, mulai dari menyiapkan sesaji hingga cara melakukan ritual dengan benar. Mbah Kromo juga memberikan beberapa petunjuk tentang lokasi yang tepat untuk menaruh sesaji agar makhluk gaib dapat merasakannya. Setelah pertemuan itu, Pak Danang pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa optimis bahwa pesugihan dapat membantunya, tetapi di sisi lain, rasa takut akan konsekuensi dari tindakan ini terus menghantuinya. Setiap langkah menuju warung terasa lebih berat, seolah beban keputusan itu telah menambah berat langkahnya. Di malam hari, saat menyiapkan sesaji untuk ritual pertamanya, Pak Danang tidak bisa menahan rasa gelisah. Ia mempersiapkan makanan dan barang-barang yang harus diletakkan di tempat yang telah ditentukan. Semangat untuk mengubah nasibnya berkumpul dengan rasa takut akan apa yang mungkin terjadi. Dengan hati yang berdebar, Pak Danang merasa bahwa langkah ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia berharap ritual pesugihan ini bisa membawanya ke jalan yang lebih baik. Meskipun ia tahu bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, dalam pikirannya, harapan akan kehidupan yang lebih baik dan rasa cemas akan apa yang akan datang bersatu, menciptakan ketegangan yang tak terhindarkan. Kisah ini menggambarkan perjalanan Pak Danang dalam mencari harapan baru melalui tindakan yang berisiko. Pertemuan dengan Mbah Kromo menjadi titik awal bagi keputusan besar yang akan mengubah hidupnya. Meskipun dengan harga yang mungkin harus dibayar, rasa penyesalan dan harapan berbaur.
menciptakan suasana yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Malam Jumat Kliwon tiba, sebuah malam yang penuh dengan harapan dan ketegangan bagi Pak Danang. Setelah pertemuannya dengan Mbah Kromo, ia merasa seolah dunia baru telah terbuka di hadapannya. Dengan semangat yang membara, ia bersiap untuk melakukan ritual pesugihan pertamanya. Ini adalah langkah besar, dan meskipun rasa takut menggelayuti hatinya, harapan akan masa depan yang lebih baik terus mendorongnya. Di dapur, Pak Danang mulai menyiapkan sesaji dengan hati-hati. Ia memilih makanan yang terlihat lezat, tahu goreng, nasi, beberapa jenis sayuran, dan buah-buahan segar. Setiap item dipilih dengan cermat, karena Mbah Kromo telah menjelaskan bahwa makanan ini adalah persembahan yang akan menarik perhatian makhluk gaib yang ingin membantunya. Ia juga menyiapkan sebatang lilin dan beberapa bunga melati sebagai simbol penghormatan. Saat semua sudah siap, Pak Danang merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia mengatur sesaji di atas meja kecil di pojok dapur, di mana Mbah Kromo menyarankan agar ia meletakkannya. Di luar, suara angin malam berdesir, dan bulan purnama bersinar terang, seolah menyaksikan setiap gerak-geriknya. Pak Danang menyalakan lilin dan memanjatkan doa, berharap agar makhluk gaib yang ia sembah mendengar permohonannya. Dengan penuh harapan, ia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan Mbah Kromo. Suara lembutnya menggema di ruang dapur, tetapi di dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman yang menghinggapi. Ia membayangkan sosok makhluk gaib yang mungkin akan datang, dan tiba-tiba, bayangan itu terasa sangat nyata. Tangan Pak Danang bergetar, tetapi ia berusaha menahan ketakutannya. Setelah selesai mengucapkan mantra, ia menunggu dengan harap. Beberapa menit berlalu, tetapi tidak ada yang terjadi. Rasa cemas mulai muncul kembali. Apakah semua ini hanya omong kosong? Sudahkah ia melakukan semua ritual dengan benar? Dalam keraguannya, ia mendengar suara aneh, seperti bisikan lembut, menghampirinya. Suara itu tidak bisa ia pahami, tetapi rasanya seolah ada sesuatu yang hadir di sekitarnya. 1 jam berlalu, dan Pak Danang masih menunggu. Tiba-tiba, suara gaduh dari luar menarik perhatiannya. Ia berlari keluar warung, melihat sekelompok orang berkumpul. Warungnya tiba-tiba dipenuhi pelanggan. Suara tawa dan obrolan menggema, mengisi suasana sepi yang sebelumnya menghantui. Pak Danang tertegun. Apakah ini semua berkat ritual yang baru saja dilakukannya? Dengan cepat, ia melayani pelanggan yang datang. Setiap orang tampak menikmati tahu sumedangnya, dan pujian mengalir deras. "Wah, rasanya lebih enak dari biasanya, Pak Danang," kata salah satu pelanggan. Senyumnya tak terbendung. Ia merasa seolah semua kerja keras dan doanya terbayar. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu. Suara-suara aneh yang ia dengar sebelumnya kembali menghantuinya. Saat suasana semakin ramai, ia sering mendengar bisikan samar, seolah ada suara yang meminta perhatian. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa cemas semakin meningkat saat bayangan hitam mulai muncul di sudut pandangnya. Ia mengalihkan pandangannya, tetapi bayangan itu selalu ada, mengawasi setiap gerak-geriknya. Malam itu, warung benar-benar ramai. Pelanggan berbondong-bondong datang, bahkan ada yang datang dari desa-desa sekitar. Pak Danang merasa bangga, tetapi di dalam hati, ia tidak bisa menepis rasa takut yang mulai menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa keberuntungan ini tidak datang tanpa harga. Setiap kali ia melihat bayangan itu, rasa gelisah semakin mendalam. Setelah warung tutup, Pak Danang duduk sendirian di teras. Ia merenungkan semua yang terjadi malam itu. Kebahagiaan yang baru dirasakannya terasa terancam oleh kehadiran hal-hal misterius yang tidak dapat ia jelaskan. Ia tidak ingin kehilangan semua yang telah ia peroleh, tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin terjebak dalam dunia yang tidak ia pahami. Di tengah keraguan itu, Pak Danang berjanji pada dirinya sendiri untuk melanjutkan ritual pesugihan ini, berharap agar keberuntungan terus mengalir. Namun, di balik janji itu, ada ketakutan yang terus membayangi. Ia tahu bahwa ia telah melangkah ke dalam dunia yang tidak biasa, dan konsekuensinya mungkin jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan.
Kisah ini menggambarkan kegembiraan dan ketegangan yang dialami Pak Danang saat melakukan ritual pesugihan pertamanya. Keberuntungan yang datang tiba-tiba disertai dengan bayangan misterius yang mulai menghantuinya, membangun suasana yang penuh ketidakpastian dan ancaman yang tak terduga. Keputusan untuk melanjutkan ritual ini menempatkan Pak Danang pada jalur yang berbahaya, di mana setiap langkahnya bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Setelah malam ritual pertamanya, kehidupan Pak Danang berubah drastis. Warung tahunya yang sebelumnya sepi kini dipenuhi pelanggan. Dalam waktu singkat, popularitas warungnya meningkat pesat, dan setiap hari, antrean panjang terbentuk di depan pintu. Rasa tahunya yang khas, yang sebelumnya hanya dinikmati oleh beberapa pelanggan setia, kini menjadi perbincangan di seluruh desa. Pak Danang merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat melihat warungnya selalu ramai. Ia merasa seolah semua usaha dan pengorbanannya selama ini akhirnya terbayar. Setiap hari, ia melayani pelanggan dengan senyuman lebar, menerima pujian yang tak henti-hentinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang mulai menghantui. Meskipun keuntungan yang didapatkan meningkat, ada hal-hal aneh yang terjadi di warung. Suara-suara aneh mulai terdengar, terutama saat malam tiba. Ketika warung sudah tutup dan suasana menjadi sepi, Pak Danang seringkali mendengar bisikan lembut, seolah ada yang memanggilnya. Bayangan hitam muncul di sudut-sudut ruangan, kadang-kadang bergerak dengan cepat, membuatnya merasa tidak nyaman. Malam itu, setelah warung tutup dan semua pelanggan pulang, Pak Danang duduk sendirian di teras. Ia mencoba merenungkan semua yang terjadi. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, dan bayangan itu semakin jelas. Ia merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa ia pahami. Ketika ia berpikir tentang keberuntungan yang didapatkan, rasa cemas selalu mengikutinya. Keesokan harinya, saat sedang melayani pelanggan, Pak Danang melihat Rini, putrinya, berdiri di sudut warung dengan ekspresi ketakutan. Ia berkali-kali mengeluh bahwa ia melihat sosok aneh di malam hari. "Ayah, ada yang mengawasi aku," ujar Rini dengan suara bergetar. Mendengar itu, hati Pak Danang terasa hancur. Ia tidak ingin anaknya merasakan ketakutan, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi. Pak Danang berusaha menenangkan Rini, tetapi dalam hatinya, ia merasa bersalah. Ia mulai menyadari bahwa keberuntungan yang ia dapatkan mungkin datang dengan harga yang harus dibayar. Setiap malam, saat ritual pesugihan dilakukan, makhluk gaib yang membantunya mungkin juga menginginkan sesuatu sebagai imbalan. Ia merasa terjebak dalam keputusan yang diambilnya. Sepanjang minggu, dampak dari pesugihan semakin terasa. Pelanggan berdatangan tanpa henti, tetapi suasana di rumah terasa berbeda. Rini semakin sering terbangun di malam hari, menangis ketakutan. Bu Sulastri, istrinya, mulai merasakan ketegangan di antara mereka. "Kita harus berhenti melakukan ini, Danang. Ini tidak baik untuk anak kita," katanya, khawatir akan kesehatan putri mereka. Namun, Pak Danang merasa terjebak. Dia tidak ingin kehilangan semua yang telah diperoleh. Setiap kali ia berpikir untuk menghentikan ritual, bayangan gelap di warung seolah semakin mendekat, menuntut perhatian. Ia merasa bahwa ia telah berjanji kepada makhluk gaib untuk melanjutkan ritual, dan jika ia menghentikannya, maka semua keberuntungan yang didapatkan akan sirna. Malam berikutnya, saat melakukan ritual lagi, Pak Danang merasa gelisah. Ia menyiapkan sesaji dengan cepat, tetapi pikirannya dipenuhi dengan rasa takut. Ketika ia mulai mengucapkan mantra, suara-suara aneh kembali menghantuinya. Bisikan itu semakin jelas, dan ia merasa seolah makhluk gaib itu marah. Hatinya berdebar keras, dan ia merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Setelah selesai, Pak Danang mencurahkan segala isi hatinya kepada makhluk gaib itu, berharap agar mereka tidak mengganggu keluarganya. Namun, saat ia berusaha menenangkan dirinya, bayangan hitam itu muncul di hadapannya, lebih nyata daripada sebelumnya. Pak Danang merasa terjebak dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Keberuntungan yang didapatkan mulai terasa seperti kutukan. Hari-hari berlalu, dan meskipun warungnya tetap ramai, Pak Danang merasa semakin terasing.
Rini terus mengeluh, dan Bu Sulastri semakin khawatir. Pak Danang tahu bahwa ia harus mencari jalan keluar, tetapi setiap kali ia mencoba, rasa takut akan kehilangan semua yang telah ia peroleh selalu menghantuinya. Kisah ini menggambarkan bagaimana keberuntungan yang datang dari pesugihan ternyata membawa konsekuensi yang tidak terduga. Meskipun Pak Danang merasakan kebahagiaan dari kesuksesan warungnya, ketakutan dan kegelapan yang menghantuinya semakin menguat. Dalam pencarian untuk mempertahankan keberuntungan, ia harus menghadapi kenyataan bahwa setiap pilihan memiliki risiko, dan terkadang, harga yang harus dibayar bisa jauh lebih mahal daripada yang bisa dibayangkan. Seiring waktu berlalu, kehidupan Pak Danang tampak semakin rumit. Warung tahunya yang kini ramai dengan pelanggan menjadi sumber kebanggaan bagi dirinya dan keluarganya. Namun, di balik keberhasilan itu, rasa cemas dan ketakutan terus menghantuinya. Rini, putrinya yang dulunya ceria, kini sering terbaring lemas, dan ekspresinya selalu tampak ketakutan. Setiap malam, ia terbangun dengan jeritan, mengaku melihat sosok aneh yang mengintainya dari kegelapan. Pak Danang merasa hancur melihat kondisi putrinya. Ia berusaha menenangkan Rini, tetapi kata-katanya tidak pernah cukup untuk menghilangkan ketakutan di mata anaknya. Ayah, ada yang datang setiap malam. Aku takut. Rini seringkali menangis di pelukan ibunya, dan Bu Sulastri pun terlihat semakin khawatir. Ia merasakan beban psikologis yang berat akibat pesugihan yang dijalankan suaminya. Malam itu, saat warung sudah tutup, Pak Danang duduk sendirian di teras. Ia merenungkan semua yang telah terjadi. Suara-suara aneh, bayangan hitam, dan ketakutan yang dialami Rini semakin membuatnya merasa bersalah. Ia mulai menyadari bahwa keberuntungan yang didapatkan mungkin datang dengan konsekuensi yang lebih besar. Dalam pikirannya, ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia lewati. Keesokan harinya, saat Rini terbangun, ia terlihat lebih lemas dari biasanya. Pak Danang dan Bu Sulastri berusaha membawanya ke dokter, berharap ada solusi untuk masalah kesehatan Rini. Namun, setelah beberapa pemeriksaan, dokter tidak menemukan penyebab pasti dari kondisi Rini. Anak Anda mungkin mengalami stres atau trauma. Cobalah untuk menciptakan suasana yang tenang di rumah, saran dokter, tetapi Pak Danang merasa tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketakutan yang mengganggu putrinya. Malam demi malam berlalu, dan Rini semakin terpuruk. Setiap kali Pak Danang melakukan ritual pesugihan, Rini tampak semakin takut, seolah merasakan kehadiran makhluk gaib yang mengawasi mereka. Ia sering kali bersembunyi di bawah selimutnya, menghindari kegelapan yang menghantuinya. Pak Danang merasa terjepit antara keinginannya untuk mempertahankan keberuntungan warung dan rasa tanggung jawab sebagai seorang ayah. Suatu malam, saat Pak Danang melakukan ritual, suasana di warung terasa berbeda. Suara bisikan yang sebelumnya samar kini terdengar jelas. Ketika ia mengucapkan mantra, perasaan tidak nyaman semakin meningkat. Ia merasakan getaran aneh di sekelilingnya, dan bayangan hitam itu hadir lebih dekat dari sebelumnya. Pak Danang merasa bahwa makhluk gaib itu marah, dan ketakutannya semakin membesar. Keesokan harinya, saat Rini kembali terbangun, ia tidak terlihat seperti biasanya. Wajahnya pucat, dan ia tampak sangat lemah. Pak Danang dan Bu Sulastri segera membawanya ke dokter lagi, tetapi kali ini, dokter hanya bisa memberikan obat untuk menenangkan Rini. Kondisi mentalnya sangat mempengaruhi kesehatan fisiknya, kata dokter dengan nada prihatin. Anda harus menjaga suasana di rumah, dan mungkin perlu mencari bantuan lebih lanjut. Mendengar saran dokter, Pak Danang merasa hancur. Ia tidak ingin kehilangan putrinya. Rini adalah segalanya baginya. Namun, ia merasa terjebak dalam keputusan yang telah diambil. Pesugihan telah memberikan keberuntungan, tetapi juga mengorbankan kebahagiaan dan kesehatan keluarganya. Ia berusaha mencari jalan keluar, tetapi ketakutan akan kehilangan semua yang telah dicapainya menghalanginya. Satu malam, ketika Rini terbangun dari tidurnya dengan jeritan, Bu Sulastri panik dan segera memanggil Pak Danang. Mereka berdua berlari ke kamar Rini, hanya untuk menemukan anak mereka terkulai lemas di tempat tidur. Rini,
Bangun sayang, teriak Bu Sulastri, tetapi Rini tidak merespons. Pak Danang merasakan hatinya hancur saat melihat putrinya dalam keadaan tidak berdaya. Segera, mereka membawa Rini ke rumah sakit, tetapi saat tiba, dokter tidak dapat menyelamatkannya. Dalam pelukan Bu Sulastri, Rini menghembuskan napas terakhirnya. Pak Danang merasakan dunia sekitarnya runtuh. Keberuntungan yang ia cari dengan susah payah harus dibayar dengan kehilangan yang tak terbayangkan. Rasa penyesalan menyelimuti dirinya, dan ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Pak Danang dan Bu Sulastri pulang dengan hati yang hancur, membawa kesedihan yang mendalam. Kehilangan Rini tidak hanya menghancurkan keluarga mereka, tetapi juga membuat Pak Danang menyadari betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk pesugihan. Ia merasa terjebak dalam kegelapan, tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa putrinya yang tercinta. Kisah ini menggambarkan tragedi yang dialami Pak Danang dan keluarganya akibat konsekuensi dari pesugihan. Kehilangan Rini menjadi titik balik yang menyakitkan dalam hidupnya, membawa rasa penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Dalam pencarian untuk mencapai kesuksesan, Pak Danang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa jalan yang dipilihnya telah mengorbankan kebahagiaan dan masa depan keluarganya. Setelah kehilangan Rini, kehidupan Pak Danang dan Bu Sulastri berubah drastis. Kesedihan yang menyelimuti rumah mereka tidak hanya mengubah suasana di dalam keluarga, tetapi juga mempengaruhi bagaimana masyarakat di sekitar mereka melihat warung tahu yang sebelumnya ramai. Suasana penuh duka menggantikan kebahagiaan yang pernah ada, dan setiap sudut rumah mengingatkan mereka pada putri yang telah pergi. Di desa, berita tentang kematian Rini menyebar cepat. Masyarakat mulai memperhatikan warung Pak Danang dengan cara yang berbeda. Beberapa orang yang sebelumnya menjadi pelanggan setia mulai menjauh, terpengaruh oleh rumor tentang pesugihan yang dilakukan Pak Danang. Mereka takut akan cerita-cerita mistis yang beredar, yang mengaitkan kesuksesan warung dengan praktik-praktik gaib yang dianggap berbahaya. Suatu sore, saat Pak Danang sedang menyajikan makanan, seorang pelanggan baru datang. Dengan ragu, pelanggan itu bertanya, "Pak Danang, apakah benar kamu melakukan pesugihan? Aku mendengar cerita-cerita aneh tentang warung ini." Pertanyaan itu menusuk hati Pak Danang. Ia merasa terjebak dalam stigma yang mengelilingi dirinya. "Tidak, saya hanya berusaha untuk bertahan," jawab Pak Danang, berusaha meyakinkan pelanggan itu. Namun, suara di dalam hatinya berkata lain. Ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan yang diambilnya. Pelanggan itu akhirnya memutuskan untuk pergi tanpa membeli apapun. Hatinya terasa hancur melihat bagaimana masyarakat menjauh. Hari demi hari, warungnya semakin sepi. Pelanggan yang dulunya ramai berangsur-angsur menghilang. Suara tawa dan obrolan yang semula mengisi ruang kini digantikan oleh keheningan. Pak Danang merasa kehilangan tidak hanya putrinya, tetapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ia terus mengingat wajah Rini, senyumnya yang ceria, dan bagaimana mereka sering berbagi kebahagiaan di warung. Bu Sulastri, yang juga merasakan dampak kehilangan itu, mulai mengingatkan Pak Danang untuk berhenti melakukan ritual pesugihan. "Kita harus menghentikan semua ini, Danang. Ini hanya membawa kesedihan. Kita perlu kembali ke jalan yang benar," katanya dengan nada penuh keprihatinan. Namun, Pak Danang merasa terjebak. Ia percaya bahwa pesugihan adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib mereka, meskipun semua itu telah membawa malapetaka. Di tengah kebuntuan mental dan emosional, Pak Danang mulai mengalami gangguan yang lebih parah. Suara-suara aneh kembali menghantuinya, dan bayangan hitam yang ia lihat sebelumnya kini sering muncul, bahkan saat siang hari. Rasa takut semakin menghimpitnya, dan ia merasa seolah makhluk gaib itu marah karena ia mulai meragukan keputusannya. Suatu malam, saat duduk di teras, Pak Danang mendengar suara ketukan di pintu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan menemukan sekelompok tetangga yang berdiri di depan. Mereka tampak cemas dan tidak nyaman. "Kami hanya ingin tahu, Pak Danang, apakah semua ini benar? Apakah pesugihan yang kamu lakukan menyebabkan semua ini?" tanya salah satu tetangga. Pak Danang merasa tertekan.
Ia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut tentang pesugihan, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan hubungan baik dengan tetangga-tetangganya. Saya hanya berusaha untuk bertahan, seperti kita semua. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengubah apa yang telah terjadi, jawabnya dengan nada putus asa. Satu persatu, tetangga mulai menjauh. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam praktik-praktik yang dianggap tidak baik. Pak Danang merasa terasing, seolah dikelilingi oleh tembok yang tak terlihat. Ia merasa kesepian dan terjebak dalam dunia yang diciptakannya sendiri. Kehidupan di rumah semakin sunyi. Bu Sulastri berusaha menghibur suaminya, tetapi rasa kesedihan yang mendalam membuat semuanya terasa sulit. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di ruang tamu, Bu Sulastri menatap Pak Danang dengan penuh haru. "Danang, kita harus melangkah maju. Rini tidak ingin kita terpuruk seperti ini. Kita perlu menemukan cara untuk memperbaiki hidup kita." Pernyataan itu menggugah hati Pak Danang. Ia tahu bahwa Bu Sulastri benar. Mereka tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kesedihan dan ketakutan. Namun, ia masih merasa terikat pada pesugihan yang telah memberikan keberuntungan, meskipun dengan harga yang sangat tinggi. Akhir kisah ini menggambarkan bagaimana masyarakat menjauh dari Pak Danang dan keluarganya setelah tragedi yang menimpa mereka. Rasa ketakutan dan stigma berhubungan dengan pesugihan menciptakan jarak antara mereka dan orang-orang di sekitar. Dalam suasana kesedihan yang mendalam, Pak Danang harus menghadapi kenyataan bahwa keputusan yang diambilnya tidak hanya memengaruhi keluarganya, tetapi juga hubungan mereka dengan masyarakat. Konflik batin dan rasa terasing semakin menguatkan perasaan putus asa yang mengganggu hidupnya. Kehidupan Pak Danang dan Bu Sulastri semakin terpuruk setelah kehilangan Rini. Warung tahunya, yang dulunya merupakan sumber kebanggaan dan harapan, kini menjadi simbol dari kesedihan dan penyesalan. Masyarakat desa menjauh, dan setiap hari, mereka berdua merasakan dampak dari keputusan yang diambil Pak Danang untuk melakukan pesugihan. Dalam suasana hening, Pak Danang merasa hancur. Ia sering kali duduk sendirian di teras, merenungkan semua yang telah terjadi. Suara-suara aneh dan bayangan hitam yang mengganggu pikirannya semakin intens, mengingatkannya pada makhluk gaib yang pernah membantunya. Ia merasa seolah terjebak dalam kegelapan yang tak berujung, tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan diri dari situasi ini. Bu Sulastri, yang berusaha untuk tetap tegar, merasakan beban psikologis yang berat. Ia kehilangan putrinya dan kini merasa terasing dari suaminya. Meskipun ia berusaha untuk mendukung Pak Danang, rasa kesedihan yang mendalam membuatnya sulit untuk berbicara tentang apa yang terjadi. Setiap kali mereka berdua bertemu, perasaan hampa dan penyesalan menghantui mereka. Suatu malam, saat Pak Danang kembali melakukan ritual, ia merasakan getaran yang tidak biasa. Saat ia mengucapkan mantra, bisikan yang pernah ia dengar sebelumnya kini terdengar lebih jelas, seolah makhluk gaib itu sedang menuntut perhatian. Rasa takut menyelimuti Pak Danang, tetapi ia merasa terpaksa untuk melanjutkan ritual demi mempertahankan keberuntungan yang semakin menjauh. Ketika ritual berakhir, Pak Danang merasakan sesuatu yang aneh. Bayangan hitam muncul di hadapannya, lebih jelas dan nyata daripada sebelumnya. Ia merasa seolah makhluk gaib itu marah, dan getaran yang mengganggu semakin kuat. Dalam ketakutan, ia mencoba berbicara, berharap bisa menenangkan makhluk itu, tetapi tidak ada jawaban. Hanya ada kegelapan yang menyelimutinya. Keesokan harinya, Pak Danang dan Bu Sulastri terbangun dengan perasaan cemas. Suasana di rumah terasa sangat berbeda, ada ketegangan yang melipat gandakan kesedihan yang mereka rasakan. Bu Sulastri mencoba mengajak Pak Danang untuk berbicara tentang Rini, tetapi Pak Danang merasa tidak kuat. Dia merasa bahwa setiap pembicaraan tentang anak mereka hanya akan menambah rasa sakit yang sudah ada. Hari-hari berlalu dalam kesunyian. Masyarakat desa semakin menjauh, tidak ada lagi pelanggan yang mampir ke warung. Pak Danang merasa terasing, dan ia mulai menyadari bahwa keputusan yang diambilnya untuk melakukan pesugihan tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga keluarganya. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk yang sama, melihat wajah Rini yang tersenyum,
tetapi saat ia terbangun, kenyataan pahit mengingatkannya bahwa putrinya telah pergi. Di tengah kesedihan itu, Pak Danang memutuskan untuk kembali menemui Mbah Kromo. Ia berharap bisa mendapatkan pencerahan atau cara untuk mengakhiri semua ini. Dalam perjalanan menuju rumah Mbah Kromo, hatinya bergetar penuh harapan dan ketakutan. Ia tidak tahu apakah dukun itu akan memberinya solusi atau justru menambah beban yang sudah ada. Setelah sampai, Pak Danang menemui Mbah Kromo dan menceritakan semua yang telah terjadi. "Mbah, saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Saya merasa terjebak," ungkapnya dengan air mata yang mengalir. Mbah Kromo mendengarkan dengan seksama, kemudian menjawab, "Setiap tindakan memiliki konsekuensi, Danang. Jika kamu ingin mengakhiri semua ini, kamu harus siap menerima apapun yang terjadi." Pak Danang merasa putus asa. Ia tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi, tetapi Mbah Kromo memperingatkannya bahwa untuk menghentikan pesugihan, ada harga yang harus dibayar. Ia harus melakukan ritual lain, yang mungkin akan membawa konsekuensi yang lebih berat. Setelah mendengar penjelasan itu, Pak Danang merasa terpuruk. Ia menyadari bahwa jalan yang ia pilih tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hidup keluarganya dan komunitasnya. Dalam keadaan bingung, ia pulang ke rumah dengan pikiran yang berat. Ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan, tetapi rasa takut dan penyesalan terus mengganggunya. Akhir cerita menggambarkan bagaimana Pak Danang terjebak dalam lingkaran kegelapan yang diciptakannya sendiri. Kehilangan Rini menjadi beban berat yang tidak bisa ia tanggung, dan masyarakat yang menjauh semakin memperkuat rasa kesepian dan keterasingannya. Ia menyadari bahwa pesugihan yang dijalankan dengan harapan untuk mendapatkan kekayaan hanya membawa penderitaan yang tak terbayangkan. Dalam pencarian untuk mengakhiri semua ini, Pak Danang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan terkadang, jalan untuk kembali ke kebenaran tidaklah mudah. Dalam penutup kisah ini, kisah Pak Danang menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk kesuksesan yang tidak nyata. Rasa penyesalan dan kehilangan menggambarkan betapa pentingnya untuk mempertimbangkan setiap langkah dalam hidup, karena setiap keputusan bisa membawa kita ke arah yang tidak terduga.